Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 804-806. Mendengar ini, Feng Qian tampak terharu. Dia yakin Lin Yan bisa melakukannya. Ini adalah rasa percaya diri yang tidak bisa dijelaskan, bahkan Lin Yan akan mempercayainya ketika dia mengatakan dia bisa membunuh Tian Yu dan Feng Qian besok. Karena Lin Yan adalah kaisar keabadian dan kaisar termuda yang tercatat dalam buku kuno. Ribuan tahun yang lalu, Lin Yan bahkan mampu melawan iblis, dan bahkan Kaisar Xuanhai pun ditekan olehnya. Pada saat ini, Lin Yan tidak lagi tinggal di sini, tetapi meninggalkan istana batu bawah tanah. Meskipun dia memiliki ribuan keraguan di hatinya, dia tidak bisa bertanya lagi. Jika dia terus bertanya seperti ini, Feng Qian pasti akan hancur oleh waktu dan tahun, dan kemudian hidupnya akan habis. Lin Yan tidak ingin dia mati, jadi dia hanya bisa pergi dari sini. Ketika Lin Yan keluar dari istana batu bawah tanah, Feng Ruyin masuk. Nenek, Feng Ruyin melihat ke sarkofagus darah dan berbicara. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara datang dari Siksue sarkofagus, Ruyin. Selanjutnya kamu akan menjadi pemilik Feng Qian Villa, dan kamu akan bertanggung jawab atas semuanya di sini. Mendengar ini, Feng Ruyin terkejut. Suara Feng Qian sangat tua, bahkan membuat orang merasa sedih. Vitalitasnya lebih serius dari sebelumnya, dan sudah ada tanda-tanda kematiannya. Hal ini membuatnya sangat penasaran, mengapa neneknya tiba-tiba bersikap seperti ini. Apa yang baru saja terjadi di istana batu ini? Apa hubungan nenek dan Lin Yan? Nenek, bagaimana dengan Lin Yan? Feng Ruyin bertanya lagi. Gunakan semua kekuatan Feng Qian Villa untuk melindunginya. Jika ada yang menghalanginya, dia akan dihancurkan. Feng Qian Villa telah sunyi selama ribuan tahun, dan inilah saatnya untuk memberitahu penduduk kota Siling tentang kekuatan kita yang sebenarnya. Qian berkata, suaranya tiba-tiba. Ruangan itu menjadi sedingin es, bahkan lebih dingin dari es berusia 100.000 tahun, dan bahkan lebih mengungkapkan ribuan niat membunuh. Bahkan tubuh halus Feng Ruyin tiba-tiba bergetar. Ini adalah pertama kalinya sejak dia dilahirkan dia merasakan niat membunuh seperti itu. Feng Qian jelas akan segera mati, tapi satu kata bisa membunuh ribuan orang. Dia telah mendengar desas-desus di villa bahwa Feng Qian memiliki rahmat tertinggi ribuan tahun yang lalu dan berdiri dengan bangga di langit kota Siling. Dia tak tertandingi dalam kemegahan. Dia membantu Konggu melawan iblis dari segala arah sendirian, dan membunuh iblis sebelum mereka mundur. Sungguh gambaran yang mengejutkan, bahkan Feng Ruyin tidak dapat membayangkannya. Faktanya, dia selalu punya pertanyaan. Feng Qian, di negara bagian mana dia berada? Tidak ada catatan dalam buku kuno kekuatan lain, bahkan dalam buku kuno Villa Feng Qian, sampai hari ini, lelaki tua Villa Feng Qian tidak tahu. Itu hanya bisa dijelaskan dalam dua kata, menakutkan. Ya, setelah tenggelam sejenak, Feng Ruyin berbicara. Selanjutnya, aku akan tertidur. Beberapa hal terlalu rumit. Lebih baik tidak bertanya, tetapi kamu harus ingat bahwa karena kamu berasal dari Feng Qian Villa, kamu memikul tanggung jawab yang berat. Suara Feng Qian menjadi semakin lemah, bahkan kata-kata ini diucapkan perlahan. Lawan iblis dari kota Siling. Feng Qian kemudian mengucapkan kata demi kata. Ini membuat Feng Ruyin mengangguk dengan keras. Feng Qian masih ingin mengatakannya, tetapi hilangnya vitalitasnya terlalu hebat. Sarkofagus darah dapat bertahan selama bertahun-tahun, tetapi semakin kuat orang tersebut, semakin lemah efeknya. Terlebih lagi, begitu seorang kultivator keluar darinya, waktu akan cepat menjadi tua bagi kultivator tersebut, dan jika dia ingin melawan tahun-tahun itu lagi, itu bahkan lebih sulit. Ruyin, alam surga ini lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Bahkan, selama bertahun-tahun,
aku telah mencoba yang terbaik untuk mengolahmu. Kamu memiliki tubuh 5 elemen, yang cukup bagimu untuk melangkah lebih jauh di era cemerlang ini. Yuan, jika kamu bisa mencapai puncak suatu hari nanti, kamu mungkin bisa menjadi tangan kanannya. Feng Qian tidak mengatakan ini, tetapi diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Di sini, saat ini juga menjadi sunyi. Sebaliknya, seluruh kota Siling menjadi ramai. Orang-orang dari keluarga Yin, IKEA dan kekuatan lainnya semuanya tewas. Khususnya, Sekte Abadi Sanhai menderita kerugian besar di Istana Es. Begitu banyak murid yang dibunuh oleh Lin Yan sendirian, yang membuat mereka marah. Di aula utama, banyak tetua berkumpul di dalam gerbang. Apakah ini persis kata-kata yang diucapkan Mu Yan? Pada saat ini, seorang tetua menatap murid di bawah yang sedang berjalan keluar dari Istana Es dan berkata, "Ya, itulah yang dia katakan di Istana Es," kata murid itu dengan tubuh gemetar. Mencari kematian. Alat debut, serang lembah kosong, Sekte Abadi Sanhai kami akan membuat kota Siling ini mengerti bahwa jika Anda membuat kami marah, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah kematian. Para tetua tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, semua orang juga melihat pria parubaya di posisi tinggi. Pria dengan alis tebal, yang keagungan dan auranya luar biasa, adalah Si Qiao, master dari Sekte Abadi Sanhai. Mu Yan, apa hubunganmu dengan Feng Qian Villa? Mendengar ini, tempat itu pun menjadi sunyi. Setelah bertahun-tahun, kekuatan yang paling tidak ingin mereka sebutkan adalah Villa Feng Qian. Kekuatan ini terlalu misterius, dan dikatakan sebagai satu-satunya kekuatan di kota Siling yang dapat bersaing dengan Sanhai Xianmen. Saya tidak tahu, tapi kemudian, seorang tetua berdiri dan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak mengetahui siapa Mu Yan. Jika dia berasal dari kota Siling, mereka pasti bisa mengetahuinya, tetapi mereka sama sekali tidak datang dari sini. Tapi satu hal yang pasti, dia bukan dari kota Zhongling. Ini pun membuat semua orang mencibir. Kekuatan di kota Zhongling sangat kompleks. Meskipun Sekte Abadi Gunung dan Laut luar biasa, ia tidak dapat dibandingkan dengan beberapa sekte Tao yang kuat dan sekte Tao yang telah diwariskan sejak lama. Jika Lin Yan benar-benar berasal dari kekuatan seperti itu, mereka pasti akan khawatir. Tapi sekarang, kekhawatiran ini telah hilang sepenuhnya. Sepertinya Villa Feng Qian seperti ini karena Mu Yan bergabung dengan Lembah Kong. Pada saat ini, sesepuh lainnya berdiri dan berkata, hal ini membuat ekspresi semua orang menjadi halus. Bagaimana menurutmu? Si Qiao memandangi para tetua ini. Jika ini benar, bukankah akan sulit untuk mengambil tindakan terhadap Mu Yan, Wu Qi, atau bahkan Konggu? Jika kita mengambil tindakan, akankah Feng Qian Villa benar-benar menjadi musuh sekte Sanhai Xian kita bagi mereka demi? Dao-dao suaranya terus berdering di sini. Akhirnya, telapak tangan Si Qiao tiba-tiba jatuh ke kursi batu abadi, menimbulkan suara benturan. Sekte Abadi Sanhai kita harus menjadi satu-satunya sekte yang kuat di kota Siling di era ini. Saya ingin sekte tersebut lebih unggul dari ribuan sekte. Saya ingin semua kekuatan kagum ketika mereka melihat Sekte Abadi Sanhai saya. Dan jika kita mau untuk melakukan ini, Villa Feng Qian jelas merupakan penghubung yang tidak dapat dihindari. Bahkan sekarang, Sekte Abadi Sanhai kita memiliki kekuatan yang cukup, jadi. Ekspresi Si Qiao memadat, memperlihatkan ujung yang tajam, kirimkan kekuatan yang kuat, jika Feng Qian Villa berani menghentikan mereka, kami, Sekte Abadi Sanhai, akan menghancurkan Mu Yan dan Wu Qi. Jika kami dapat menghancurkan kekuatan ini, kami akan mampu menakuti seluruh kota Siling. Suara di aula utama ini. Gema yang terus-menerus tetap ada, di telinga para tetua Sekte Abadi Sanhai.
Ekspresi semua orang memadat, dan ada tatapan kental di mata mereka. Seolah-olah saya telah melihat pemandangan di mana Wan Zong memuja gerbang abadi pegunungan dan lautan. Tekad dari Sekte Abadi Sanhai sangat kuat. Mereka bahkan menyebarkan kabar tersebut secara diam-diam. Tak hanya itu, Hai Zong, si jenius Sanhai Xianmen, juga mengatakan akan membunuh Lin Yan. Ini seperti batu besar yang jatuh ke danau dan menimbulkan riak besar. Seluruh kota Siling sangat terkejut. Jenius dari Sekte Abadi Sanhai akhirnya mengambil tindakan. Hai Zong, ini adalah seorang jenius sejati dari Sekte Abadi Sanhai. Dia sangat berbakat dan sangat terkenal di kota Siling ini. Bahkan Hai Zong secara langsung menyatakan perang terhadap Lin Yan hari ini. Pernyataan perang ini ditujukan ke seluruh kota Siling. Hampir semua orang tahu tentang perang tersebut. Untuk menantang Lin Yan, Hai Zong bahkan mengancam, mereka yang tidak melawan akan menjadi beruang. Ini juga membuat semua orang menantikannya, dan tempat serta waktu pertempuran yang menentukan juga diumumkan. Saat matahari terbenam hari ini, akan ada pertempuran yang menentukan di Gunung Naga Meteor. Pada saat ini, banyak sekali petani yang pergi ke sana, dan Gunung Yuelong telah dipenuhi orang. Terlalu banyak orang yang menatap ke langit, menunggu matahari terbenam. Bahkan ketika matahari masih tinggi di langit, sesosok tubuh melompatinya. Pria ini berusia sekitar 18 atau 19 tahun, mengenakan jubah hitam, dengan wajah dingin, dan sentuhan nakal, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak terlihat olehnya. Kemunculan sosok ini langsung membuat banyak orang menghela nafas. Temperamen angkuh seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditampilkan oleh anak muda biasa. Bahkan ada kultivator yang lebih tua yang berkata, dia memang seorang jenius sejati dari Sekte Abadi Sanhai. Temperamen Hai Zong tidak sebanding dengan para jenius dari luar. Seorang jenius seperti ini akan memiliki penerus dari Sekte Abadi Sanhai. Dia sudah memadatkannya. Dengan debut Dao Yun, dia pasti akan bisa memasuki alam pencerahan di masa depan, dan tidak ada keraguan bahwa Sanhai Xianmen akan menjadi sekte pertama di kota Siling. Saat ini, satu demi satu suara terdengar, semuanya mendesah. Saat ini, Hai Zong sedang duduk bersila di platform naga jatuh, memejamkan mata dan menunggu. Nama Gunung Naga Meteor ini diambil dari legenda bahwa seekor naga purba pernah jatuh di sini. Bahkan 50.000 tahun yang lalu, ada orang yang merasakan energi naga di sini. Dan platform naga jatuh ini konon adalah tempat jatuhnya naga. Saat ini, sangat berarti bahwa Sanhai Xianmen memilih tempat ini untuk pertempuran yang menentukan. Waktu berlalu perlahan sedikit demi sedikit, dan semua orang semakin menantikannya saat mereka menyaksikan matahari terbenam. Saat ini, Lin Yan tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah keluar dari Villa Feng Qian, suasana hati Lin Yan menjadi sangat rumit. Segalanya tampak seperti jawaban atas sebuah teka-teki, membuatnya merasa tidak berdaya. Saat ini, Lin Yan datang ke hutan bambu. Ada seseorang di sini, seorang lelaki tua. Dia menatap Lin Yan dan tiba-tiba tertawa, lalu berkata, sepertinya teman kecilku tidak terlalu senang, sepertinya ada kekhawatiran di alis. Sebaiknya kamu datang ke sini dan minum sebotol. Anggur ini adalah anggur peri, satu cangkir pasti akan melupakan semua kekhawatiran. Mendengar ini, Lin Yan juga menatap lelaki tua itu. Oke, saat berikutnya, Lin Yan mengangguk dan berjalan lurus menuju orang tua itu. Orang tua itu mengenakan pakaian putih polos dan duduk di atas platform batu. Ada meja batu di depannya. Ada 2 lauk pauk dan sebotol besar anggur di atas meja batu. Setelah duduk, Lin Yan tidak sopan, langsung mengambil toples wine, menuangkan semangkuk wine, lalu menyesapnya. Bagaimana kamu menyukai anggur ini? Tanya lelaki tua itu. Tidak apa-apa, kata Lin Yan. Berimprovisasi.
Ekspresi lelaki tua itu berubah setelah mendengar ini. Dia menyeduh anggur ini sendiri, dan menambahkan banyak ramuan ke dalamnya. Tidak hanya rasanya yang luar biasa, tetapi juga sangat efektif, dan bahkan bermanfaat untuk budidaya. Bahkan jika master dari sekte Sanhexian memintanya secara langsung untuk anggur ini, dia tidak memberikannya kepadanya. Beberapa orang di dunia luar menyebut anggur yang dia buat sebagai keajaiban langit dan bumi, tetapi pemuda di depannya justru berkata, "Tidak apa-apa. Kamu memang sombong seperti rumor yang beredar. Apakah kamu mengenalku?" Lin Yan menatap orang tua itu. "Meskipun saya hidup menyendiri di sini dan tidak tahu banyak tentang dunia luar, saya tetap mengenal Anda. Faktanya, selama periode ini, Anda telah menyegarkan sepenuhnya pemahaman saya tentang generasi muda." Sebagai tanggapan, Lin Yan hanya tersenyum sedikit. "Namun, aku masih sangat mengagumimu, dan sudah takdir kita bertemu di sini, jadi silakan minum semangkuk anggur ini." "Kemana harus pergi?" Lin Yan bertanya sedikit. "Kamu tidak tahu bahwa Haizong dari Sekte Abadi Sanhai ingin melawanmu. Berita tentang tantangan ini telah menyebar ke seluruh kota Siling. Saat senja hari ini, pertarungan di Gunung Yuelong tidak akan ada habisnya." Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening, lalu menyesap anggur dan berkata, "Saya tidak tahu siapa Haizong, jadi tentu saja saya tidak akan pergi." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua itu tercengang. Dia tahu bahwa Gunung Yulong mungkin penuh dengan orang saat ini, tapi Lin Yan sebenarnya menolak untuk pergi. Jika masalah ini menyebar, semua orang akan mempermalukan Lin Yan seperti tikus, bukan? Selain itu, Haizong pernah berkata bahwa mereka yang tidak berperang hanyalah beruang. Bagaimana seharusnya masyarakat kota Siling membicarakan Lin Yan? "Mengapa kamu tidak pergi?" Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. "Suasana hatiku sedang buruk dan aku terlalu malas untuk membunuhnya," kata Lin Yan. Setelah mengatakan ini, Lin Yan menuangkan semangkuk anggur lagi. Bahkan lelaki tua itu tampak aneh. Bukankah ini terlalu gila untuk dikatakan? Namun, lelaki tua itu tidak mempermasalahkan masalah ini, dan kemudian berkata, "Meskipun anggur ini enak, Anda tidak boleh minum terlalu banyak. Konstitusi orang biasa tidak dapat menanggungnya. Meskipun Anda luar biasa, Anda tidak akan bisa minum 2 mangkuk." Anggur dicampur dengan banyak obat peri dan mengandung kekuatan peri yang luar biasa. Bagi para pembudidaya di alam Xuanling, bahkan seteguk kecil pun dapat menembus ke alam transformasi suci. Jika Anda menyesapnya dalam jumlah besar, Anda pasti tidak akan mampu menahan kekuatan abadi di dalam dan tubuh Anda akan meledak dan mati. Bahkan jika Anda berada di alam Raja Abadi, Anda hanya bisa minum semangkuk besar. Bahkan lelaki tua ini hanya bisa minum 3 mangkok sehari. Tapi Lin Yan mengabaikannya dan meminum semangkuk anggur kedua. Hal ini membuat lelaki tua itu mengerutkan kening, dan dia menatap Lin Yan dalam-dalam. Jika Lin Yan tidak tahan, dia akan segera mengambil tindakan. Namun, yang tidak dia duga adalah Lin Yan tidak berubah sama sekali. "Hore!" Lin Yan menuangkan mangkuk lagi, dan ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih rumit. "Apakah kamu ingin mangkuk lagi?" tanya lelaki tua itu. "Tidak juga," kata Lin Yan. Hal ini juga membuat lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam. Dia juga merasa Lin Yan tidak bisa melanjutkan lagi. Dia takjub bisa minum 2 mangkuk. Bagaimanapun, Lin Yan tidak berada pada levelnya. Tetapi pada saat ini, Lin Yan mendorong semangkuk anggur ke depan, "Mangkuk ini disediakan untuk Anda." Setelah mengatakan itu, Lin Yan langsung memegang toples dan mulai minum, seperti ikan paus yang menelan. Mendesis. Melihat ini, lelaki tua itu sangat terkejut, dan bahkan kelopak matanya bergerak-gerak dengan keras. Dia telah mengonsumsi terlalu banyak ramuan dari toples anggur ini,
dan dia biasanya enggan meminumnya, tapi Lin Yan meminum semuanya seperti air. Dagingnya sakit, tapi ada lebih banyak kejutan di matanya. Kekuatan minuman abadi ini terlalu kuat. Menurutnya, tubuh Lin Yan akan hancur oleh kekuatan abadi ini. Di matanya, pemuda bernama Mu Yan dianggap jenius. Generasi jenius tidak dibunuh oleh Haizong, tapi dia mati di sini. Jika berita tersebar, apa yang akan terjadi pada reputasi saya? Saya khawatir itu akan jelek. Seorang ahli alkimia generasi, yang pernah menjadi presiden Serikat Alkemis di kota Siling, benar-benar membunuh seorang jenius muda. Aduh, ini juga membuat lelaki tua Yuanzu menghela nafas. Tapi yang mengejutkannya adalah setelah menghabiskan sebotol anggur, Lin Yan baru saja bersendawa. Sendawa itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya spiritual, dan kemudian tidak terjadi apa-apa lagi. Sejak mempraktikkan teknik reinkarnasi, pil, ramuan, dan bahkan minuman abadi ini tidak memiliki efek yang besar kecuali dapat pulih dari kelelahan kekuatan spiritual atau pulih dari cedera. Ia tidak akan dibiarkan menerobos seperti orang biasa. Apalagi kekuatan spiritual ini hanya beredar selama seminggu setelah memasuki tubuh Lin Yan, dan tidak masuk ke dantian Lin Yan sama sekali. Adapun kelebihan kekuatan spiritual, Lin Yan menekannya di dalam tubuhnya. Jika kekuatan spiritual habis atau terluka di masa depan, dia dapat melepaskan akumulasi kekuatan spiritual. Praktisi biasa tidak dapat mencapai langkah ini, tetapi tubuh fisik Lin Yan terlalu kuat. Anggur ini agak buruk. Lin Yan meletakkan toples anggur dan berkata, "Kamu, Rao adalah presiden sebelumnya dari persekutuan alkemis di kota Siling. Dia telah berlatih kungfu pengasuhan Qi secara ekstrim. Dia biasanya tidak senang atau sedih apapun yang terjadi, tetapi hari ini dia masih marah. Anggur peri ini adalah karya favoritnya." Lin Yan berkata untuk pertama kalinya bahwa dia akan puas dengan itu. Tapi sekarang sebenarnya dikatakan, agak buruk. Karena kamu bilang begitu, kamu sudah minum anggur yang lebih baik. Aku ingin tahu jenis anggur apa yang lebih baik dari anggurku. Selama kamu bisa menyebutkannya, aku akan pergi ke sana bahkan di kota Zhongling. Perjalanan terakhir. Mengapa pergi ke kota Zhongling? Kata Lin Yan. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan segera mengambil tindakan, dan kuali void bertanda naga muncul. Desir, desir, desir. Kemudian Lin Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan spiritual yang agung tiba-tiba menyelimuti 4 arah. Merasakan kekuatan seperti itu, bahkan Yuanzu pun tiba-tiba terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa pemuda di depannya bahkan lebih menakutkan daripada yang dikatakan legenda. Kekuatan spiritual dalam jumlah besar ini saja akan sulit dilawan bahkan oleh seorang kultivator di tingkat minor alam Raja Abadi. Wow, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari mata air jernih di kejauhan, dan salah satu mata air tiba-tiba melompat dan mendarat di kuali. Hah! Yuanzu tampak sedikit terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Lin Yan dikabarkan memiliki tubuh api? Ini jelas merupakan badan air, dan juga merupakan badan roh air yang dapat mengendalikan kekuatan air ke segala arah. Yuanzu bahkan dapat merasakan bahwa mata air ini adalah mata air yang memiliki kekuatan spiritual terkuat. Mungkinkah Lin Yan adalah tubuh ganda air dan api yang legendaris? Memanggil. Kejutan Yuanzu masih jauh dari selesai. Sepotong rumput hijau terbang dari kejauhan untuk membuat anggur lebih harum. Selain itu, ramuan yang ditanam di sini di Yuanzu terbang dan mendarat di kuali ini. Muti. Mata Yuanzu tiba-tiba menyusut karena terkejut. Lin Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa barang dari liontin giok penyimpanan. Itu semua adalah benda peri yang bisa difermentasi menjadi anggur. Teknik ini seperti mengalir bersama awan. Sui, Yuanzu tercengang. Dia penasaran dengan fisik Lin Yan,
tapi dia bahkan lebih penasaran dengan teknik pembuatan birnya. Bisa dikatakan menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang membuat anggur dengan cara ini. Metode ini lebih enak dipandang daripada seorang alkemis yang membuat alkimia. Tapi kemudian Yuanzu menggelengkan kepalanya. Semakin lama anggur dibiarkan, semakin baik jadinya. Bahkan jika Lin Yan bisa menambahkan lebih banyak anggur, itu tidak akan membuat rasanya lebih murni. Berdengung. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba mengembun, dan seluruh tanah bergetar dalam sekejap. Tanah di kuali virtual bertanda naga tiba-tiba retak, dan kuali virtual bertanda naga terkubur langsung ke dalam tanah. Kekuatan bumi. Yuanzu bahkan berdiri kaget. Pada saat ini saja, Lin Yan telah menunjukkan beberapa kekuatan fisik, yang melampaui imajinasi Yuanzu. Tubuh 5 elemen. Menatap Lin Yan, Yuanzu memikirkan beberapa kemungkinan. Setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa dia hampir tidak bisa merasakan aura kuali virtual bertanda naga. Dia tidak menyangka Lin Yan benar-benar akan mengubur kuali virtual pola naga jauh di bawah tanah. Dia tahu cara membuat anggur. Seseorang dengan kekuatan tanah yang kuat dapat mengubur anggur cukup dalam dibandingkan dengan anggur yang disimpan selama setahun. Ledakan. 1/4 jam kemudian, Lin Yan melambaikan tangannya, dan kuali virtual berpola naga terbang keluar dari bawah tanah. Dalam sekejap, aroma anggur meluap dan melayang jauh. Aroma anggurnya saja sudah memabukkan. Yuanzu bahkan gemetar ketika dia mencium aroma anggur, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Ini hanya 1/4 jam di bawah tanah. Bagaimana jika kita membiarkannya selama sehari, 1 tahun, atau bahkan 10 tahun? Seberapa aromatika anggur ini? Bagi seseorang yang menyukai wine, ekspresinya tiba-tiba menjadi serakah saat melihat ke arah kuali kekosongan bertanda naga. Dentang. Lin Yan mengambil bidikan dari udara, dan tutup kuali virtual pola naga terangkat, dan kemudian kuali anggur terbentuk sepenuhnya. Ini bisa dianggap anggur yang enak, kata Lin Yan. Yuanzu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Duduk di atas meja, energi spiritualnya mengembun menjadi mangkuk besar dan segera terbang menuju kuali, lalu terbang dengan semangkuk anggur. Gudong. Setelah menghabiskan semangkuk anggur, wajah Yuanzu menjadi sedikit merah, tubuhnya sedikit bergoyang, dan seluruh tubuhnya tampak kosong. Dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah tingkat mabuk yang legendaris. Dan kekuatan spiritual dalam anggur segera menyebar ke seluruh tubuhnya, memenuhi tubuhnya. Ahem. Saat berikutnya, Yuanzu batuk seteguk darah hitam. Dia sedikit terkejut. Setelah merasakannya lagi, dia menemukan bahwa penyakitnya yang tersembunyi sebenarnya telah sembuh. Metode ini sangat keterlaluan sehingga dia tidak bisa tidak melihat Lin Yan dalam-dalam. Dia telah menderita penyakit tersembunyi selama bertahun-tahun, dan anggur peri yang dia buat tidak hanya luar biasa, tetapi juga memiliki efek menyembuhkan penyakit tersembunyinya. Tapi dia tidak bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi ini dengan cepat, bahkan jika dia meminum anggur peri ini, itu akan memakan waktu puluhan tahun. Tapi ini sudah membuatnya bangga. Karena penyakit tersembunyi tersebut, alkemis lain di seluruh kota Siling tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, hari ini, Lin Yan mengambil tindakan dengan santai dan mencapai langkah ini. Keterampilan alkimiamu, bahkan tingkat pembuatan birmu. Aku malu pada diriku sendiri. Menatap Lin Yan, kata Yuanzu. Dia menganggap dirinya sebagai alkemis terbaik di kota Siling, tapi hari ini dia yakin. Namun, Lin Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Saya minum sebotol anggur dari Anda. Ini bisa dianggap sebagai hadiah Anda." Mendengar ini, Yuanzu tampak terkejut, lalu berdiri dan menghadap Lin Yan dengan sikap paling saleh tertunduk. Ini bukan hanya hadiah penyembuhan, tapi juga penghormatan kepada Lin Yan.
Mampu melihat penyakitnya yang tersembunyi, dan mampu menyeduh anggur ajaib untuk memulihkannya, ini jelas merupakan master sejati.